Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan bacakan paket latihan SKB Formasi PAI sambungan video sebelumnya, yaitu dari nomor 11. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe, di like, di share untuk kita belajar bersama. Ya, saya akan lanjutkan membacakan soal yang melanjutkan video sebelumnya, yaitu soal nomor 11. Soal nomor 11, berikut ini cara Nabi menerima wahyu melalui firman Allah secara langsung, yaitu A. Nabi Ibrahim menerima perintah menyembelih Ismail. B. Nabi Musa diangkat menjadi rasul. C. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. D. Nabi Isa dapat menghidupkan burung. E. Nabi Nuh dapat membuat perahu. Ya, teman-teman silakan pilih. Berikut ini cara Nabi menerima wahyu melalui firman Allah secara langsung. Apakah A. Nabi Ibrahim menerima perintah menyembelih Nabi Ismail, ataukah B. Nabi Musa diangkat menjadi rasul, ataukah C. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, ataukah D. Nabi Isa dapat menghidupkan burung, ataukah E. Nabi Nuh dapat membuat perahu. Oke, langsung saja kita lihat ke pembahasan soal nomor 11. Ya, pembahasan nomor 11, Nabi atau Rasul menerima wahyu dengan mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi ketika Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul. Jadi jawabannya adalah B. Iya, jadi soal yang nomor 11 ini jawabannya adalah B. Nabi Isa diangkat menjadi rasul, langsung mendengar firman Allah langsung. Nah, kita lanjut ke soal nomor 12. Nabi Musa pernah berdoa di Tiah selama 40 tahun. Dalam doanya Allah menurunkan 10 perintah dan komitmen, kecuali A. Menghormati Allah yang Maha Esa. B. Menghormati kedua orang tua. C. Larangan membunuh anak perempuan. D. Larangan membunuh. C. Mensucikan hari Sabtu. Jadi yang kecuali ini berarti yang bukan dari 10 komitmen. Ya, sudah dapat. Kalau begitu langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Ya, pembahasan soal nomor 12. Musa pernah berdoa di Tiah selama 40 tahun. Dalam doanya Allah menurunkan 10 perintah atau 10 komitmen, yaitu 1. Menghormati dan mencintai satu Allah. 2. Sebutlah nama Allah dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan atau hari Sabat, yaitu hari ketujuh setelah bekerja 6 hari dalam seminggu. Selanjutnya, hormati ibu dan bapakmu. Jangan membunuh, jangan bercabul, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin berbuat cabul, jangan ingin memiliki barang orang dengan cara yang tidak halal. Jadi larangan membunuh anak perempuan itu tidak termasuk di dalamnya. Maka jawabannya adalah C. Ya, jawaban yang nomor 12 ini adalah C. Dilarang membunuh anak perempuan. Kita lanjut ke nomor ke-13. Di bawah ini bukan kandungan kitab Zabur, yaitu A. Tauhid. B. Kata-kata hikmah. C. Nasihat kebaikan. D. Mengesahkan Allah. E. Kisah Nabi dan Rasul terdahulu. Ya, ini kandungan kitab Zabur,
yang bukan, berarti yang bukan kandungan kitab Jabur di antara 5. Langsung saja kita lihat ke pembahasan. Pembahasan soal nomor 13. Isi kandungan kitab Zabur adalah ajaran tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata-kata hikmah. Yang ketiga adalah nasihat-nasihat kebaikan. Kisah Nabi dan Rasul terdahulu tidak ada di dalamnya. Jadi jawabannya adalah E. Jadi jawaban soal yang nomor 13 ini adalah E, yang tidak termasuk isi kandungan kitab Zabur adalah kisah Nabi dan Rasul terdahulu. Iya, kita lanjutkan. Nomor 14. Hikmah dari beriman kepada kitab Allah adalah A. Meyakini bahwa Islam adalah agama sempurna. B. Meyakini bahwa kitab terdahulu juga wajib diamalkan. C. Kitab terdahulu berlaku untuk masa kini. D. Tidak membeda-bedakan kitabullah. E. Semua agama sama. Oke. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Hikmah beriman kepada kitab Allah. 1. Mendapatkan kesempurnaan iman dan terbebas dari kesesatan. 2. Menambah keyakinan kepada Allah SWT telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. 3. Menjadikan kehidupan manusia di dunia tertata karena adanya hukum dan sumber pada kitab suci. 4. Menambah keyakinan adanya kesamaan visi dan misi para rasul untuk menyampaikan ajaran tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 5. Menambahkan keyakinan bahwa Islam adalah agama penyempurna dari risalah para rasul sebelumnya. 6. Menambah motivasi dalam beribadah dan menjalankan kewajiban agama. 7. Menambahkan sikap optimis untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi jawabannya A. Ya, jadi jawaban yang nomor 14 ini adalah A. Meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Iya, soal nomor 15. Rasul ulul azmi yang diberi kemampuan mampu membuat burung dari tanah liat adalah A. Nabi Nuh alaihissalam, B. Nabi Ibrahim alaihissalam, C. Nabi Musa alaihissalam, D. Nabi Isa alaihissalam, E. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah dapat? Langsung saja kita ke pembahasan. Ya, pembahasan yang soal nomor 15. Rasul-rasul yang termasuk ulul azmi ini yang dilebihkan yaitu 1. Nabi Nuh alaihissalam diberi mukjizat sebuah perahu yang amat besar menampung umat-umat beliau yang beriman dan berpasang-pasang hewan yang hidup dari banjir yang dahsyat pada waktu itu. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat tongkat yang dapat berubah menjadi seekor naga dan dapat membelah lautan. Ketika beliau dan pengikut beliau dikejar-kejar Fir'aun, serta dari kedua telapak tangan beliau keluar sinar yang terang. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat dapat menghidupkan orang yang sudah mati, dapat membuat burung dari tanah liat menjadi hidup, dan dapat menyembuhkan penyakit kusta atau kulit. Yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat keluar air dari celah-celah jari beliau untuk diminum dan berwudu oleh kaum muslimin, dapat membelah bulan menjadi 2, Isra Mi'raj dan wahyu Al-Quran. Jadi jawabannya adalah D. Ya, untuk soal yang nomor 15 ini jawabannya adalah D. Nabi Isa alaihi salam yang mampu membuat burung dari tanah liat dan menjadi hidup. Kita lanjutkan soal nomor 16.
Ya, sifat mustahil yang dimiliki Rasul yaitu titik-titik A. Sidik, B. Amanah, C. Tabligh, D. Patonah, E. Kitman. Jadi kita sudah tahu sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Iya, pembahasan dari soal nomor 16. Para nabi dan rasul mempunyai sifat-sifat yang mulia, yaitu sifat wajib rasul. Wajib, sifat wajib, yaitu sidik artinya berkata benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan wahyu, patonah artinya cerdas. Jadi sifat wajib ini adalah sifat yang wajib ada pada diri rasul. Ya, sedangkan sifat mustahil atau yang mustahil ada, yang tidak mungkin ada pada diri Rasul, yaitu kijib artinya dusta, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan wahyu, baladah artinya bodoh. Jadi jawaban soal dari nomor 16 itu adalah E. Ya, jadi jawaban sifat mustahil yang dimiliki Rasul yaitu E, kitman, yang bukan, yang mustahil ada pada diri Rasul. Ya, kita lanjut ke nomor 17. Berdasarkan Quran surah At-Taghabun ayat 7, orang kafir meyakini bahwa A. Mereka akan diampuni, B. Mereka akan dibangkitkan, C. Mereka tidak meyakini hari kebangkitan, D. Tidak ada Allah, E. Rasul adalah penolong mereka. Ya, sudah dapat, langsung saja kita ke pembahasan. Ya, pembahasan soal yang nomor 17. Arti dari Quran surah At-Taghabun ayat 7. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi berdasarkan Quran surah Taghabun ayat 7, orang kafir meyakini bahwa mereka tidak meyakini hari kebangkitan. Jawabannya adalah C. Ya, soal yang ke-17 ini jawabannya adalah C. Berdasarkan At-Taghabun ayat 7, mereka tidak meyakini hari kebangkitan. C jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Urutan kejadian hari kiamat hingga hari pembalasan yang benar yaitu titik-titik A. Yaumul qiyamah, yaumul haris, yaumul hasir, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul ba'as. Yang B. Yaumul qiyamah, yaumul ba'as, yaumul hasir, yaumul hisab, yaumul jaza. Yang C. Yaumul qiyamah, yaumul haris, yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumul jaza. Yang D. Yaumul qiyamah, yaumul ba'as, yaumul haris, yaumul jaza, yaumul hisab. Yang E. Yaumul qiyamah, yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumul haris, yaumul jaza. Ini urutan kejadian kiamat hingga hari pembalasan. Jadi yang mana? Langsung saja kita lihat ke pembahasannya. Iya, pembahasan dari soal yang nomor 18. Hari kiamat berlangsung dengan beberapa tahapan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Yaumul Qiyamah atau hari kehancuran. Terus yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yang ketiga yaitu Yaumul Haris, adalah hari berkumpul manusia. Yang keempat adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yang terakhir adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan segala sesuatu atau perbuatan di dunia. Jadi jawabannya adalah B. Ya, jadi urutan kejadian hari kiamat hingga akhir pembalasan yang benar adalah B. Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'as, Yaumul Haris,
yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul kiamah, hari kehancuran, yaumul ba'as, hari kebangkitan, yaumul haris, hari berkumpul, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul jaza, hari pembalasan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 19. Allah tidak menyukai orang yang suka menghigibah. Allah tidak menyukai orang yang suka menggibah orang lain. Oleh sebab itu Allah menciptakan neraka yang khusus untuk orang-orang suka bergibah, yaitu neraka titik-titik. A. Neraka hawiyah. B. Neraka jahim. C. Neraka wa'il. D. Neraka jahanam. E. Neraka hutamah. Ya, apa teman-teman? Neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang menggibah. Apakah A. Neraka hawiyah, B. Neraka jahim, C. Neraka wa'il, D. Neraka jahanam, E. Neraka hutamah. Oke, langsung saja kita lihat pembahasan nomor 19 ini. 19 pembahasan soal nomor 19. Tahap neraka secara berurutan yaitu neraka hawiyah adalah neraka diperuntukkan bagi orang yang ketika di dunia mencampurkan kebajikan dan keburukan. Yang B. Neraka jahim yaitu neraka yang untuk manusia yang ketika di dunia mengingkari hari kebangkitan serta mengingkari adanya azab dari hari kiamat. Yang ketiga yaitu neraka sakor adalah neraka untuk manusia yang ketika di dunia menyombongkan diri atas segala karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Yang keempat yaitu neraka laza adalah neraka untuk manusia yang saat di dunia enggan bersedekah dan zakat. Yang kelima yaitu neraka hutamah adalah neraka yang disiapkan bagi mereka yang suka mengumpat atau menggibah. Yang selanjutnya neraka syair adalah neraka untuk orang-orang kufur yang mengikuti petunjuk setan. Yang selanjutnya adalah neraka wa'il adalah neraka untuk pedagang yang curang. Yang terakhir adalah neraka jahanam adalah neraka yang paling berat siksaannya adalah yang diperuntukkan bagi manusia yang mengingkari dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah E. Jadi neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang suka menggibah adalah neraka hutamah. Jadi jawabannya adalah E. Ya, 20. Di bawah ini merupakan contoh qadar mubram, yaitu titik-titik. A. Karena giat belajar Pak Usman menjadi kaya. B. Karena belajar dengan giat Umar menjadi cerdas. C. Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada hambanya. D. Manusia wajib berusaha sedangkan Allah yang menentukan hasilnya. E. Api memiliki sifat membakar. Jadi di sini qadar mubram. Ya, qadar mubram adalah qadar yang tidak bisa dirubah. Jadi jawabannya langsung kita cek ke pembahasan. Ya, pembahasan nomor 20. Qadar mubram yaitu ketetapan Allah yang tidak dapat berubah. Contoh, api memiliki sifat dapat membakar. Jawabannya adalah E. Ya, jadi jawaban dari soal yang nomor 20 ini adalah E. Api memiliki sifat membakar. Karena qadar mubram itu adalah qadar ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Oke, demikian dulu video kali ini. Sampai nomor 20 nanti saya akan lanjutkan lagi pembacaan soal latihan soal dari nomor selanjutnya di video selanjutnya. Jangan lupa untuk yang belum like di like video ini, di subscribe supaya saya lebih semangat lagi membacakannya. Kalau ada kata tersalah mohon maaf karena manusia adalah tempat yang hilap.
Oke, kita lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.